Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kalau kita amati di dalam bulan-bulan Islam, maka di sana akan kita temukan banyak sejarah yang terjadi di dalamnya, yang kemudian kita bisa mengambil sebuah ibrah, sebuah hikmah, sebuah pelajaran untuk kemudian kita aplikasikan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Semisal kita hidup di bulan Muharram, maka kita akan kembali diingatkan dengan tragedi hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal kita berada di bulan Ramadan, maka kita akan diingatkan dengan turunnya panduan besar dalam hidup dan kehidupan umat manusia, yakni yang kemudian kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan. Kita berada di bulan Syawal, maka kita umat Islam merayakan kemenangan. Setelah sekian lamanya, 1 bulan lamanya kita berperang melawan hawa nafsu, menahan haus dan lapar. Itu kita temukan di bulan Syawal yang kita kenal dengan sebutan istilah Hari Raya Idul Fitri, perayaan kemenangan setelah sebulan lamanya kita berperang melawan hawa nafsu. Kita berada di bulan Dzulhijjah, ada ibadah yang harus dilakukan bagi orang-orang yang mampu, adalah pelaksanaan ibadah haji. Kita berada di bulan Rajab, semisal kita masuk pada momen di mana semua umat Islam merayakan ulang tahunnya sholat, yang kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita umat Islam hidup berada di bulan Rabiul Awal. Sejarah yang terjadi di dalamnya adalah lahirnya manusia yang paling sempurna, manusia yang dicintai Allah, manusia yang menjadi kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirayakan. Kemudian kita mengenalnya dengan istilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manifestasi cinta kita kepada beliau, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah diberi anugerah yang sangat-sangat besar oleh Allah berupa terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Wujud syukur kita kepada Allah dan juga rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita ekspresikan dalam wujud memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam sangat-sangat meyakini bahwa bagi kita semua umat Islam tak ada satupun sosok yang sangat pantas untuk kita tiru. Tak ada satupun sosok yang sangat-sangat wajar dan sangat-sangat pantas untuk kita bisa teladani selain daripada sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi kita rayakan. Di sana dijelaskan bagaimana akhlak baginda Nabi, dijelaskan bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cintanya Rasul kepada kita umatnya, dijelaskan di dalam peringatan Maulid Nabi. Untuk kemudian kita bisa meniru, kita bisa meneladani, kita bisa mencontoh kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencontoh beliau, meneladani kehidupan Rasulullah, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa sebab yang menjadi latar belakang kenapa kita harus meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertama, kita manusia dicontoh, kita manusia mencontoh manusia itu sangat wajar. Kita selaku manusia diperintah oleh Allah untuk meneladani baginda Nabi, untuk mencontoh, meniru kehidupan Rasulullah, itu sangat-sangat wajar karena manusia diperintah untuk mencontoh manusia. Kalau semisal kita manusia diperintah untuk mencontoh malaikat, ini level beda. Levelnya tidak sama. Kita manusia diperintah untuk meniru jin, meneladani jin, mencontoh jin. Sungguh sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak wajar. Karena beliau baginda Nabi manusia, kita manusia diperintah untuk mencontohnya, ini sangat pantas dan sangat wajar sekali. Alasan kedua kita mencontoh baginda Nabi, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah sosok yang sangat sempurna. Beliau memiliki pribadi yang sangat-sangat sempurna, bisa menjadi uswah hasanah kepada kita umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah, ada suri tauladan, ada contoh yang sangat-sangat sempurna untuk bisa kita tiru, untuk bisa kita contoh, untuk bisa kita teladani dalam kehidupan sesungguhnya. Selanjutnya alasan kenapa kita harus mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sangat cinta dan sangat sayang kepada kita umatnya. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya sejak beliau masih hidup, beliau menjelang wafatnya, bahkan dijelaskan di dalam banyak kitab, beliau dibangkitkan dari kubur. Yang menjadi pertanyaan beliau pertama kali adalah keadaan kita umatnya, mulai dari hidup sampai beliau dibangunkan lagi dari kubur. Kita umat ya yang ditanyakan. Cintanya beliau sungguh sangat-sangat besar kepada kita umatnya. Sehingga pernah diceritakan di dalam kitab tafsir Jalalain, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun saja yang diinginkan oleh Nabi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diminta oleh Rasulullah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apa yang akan kamu minta. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, Allah akan memberikan fatarda, yang bisa membuat hati Nabi Muhammad ridha, hati Nabi Muhammad rela, hati Nabi Muhammad senang. Apa saja yang diminta oleh Allah, oleh Nabi, pasti akan dikabulkan, pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam kitab tafsir Jalalain, idzan, baik ya Rabb, kalau memang demikian, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Satu permintaan saya ya Rabb, kata Rasul, demi Allah saya tidak ridha, demi Allah saya tidak rela kalau ada satu dari umatku masuk ke dalam nerakamu. La arda wa wahidun min ummati finnar. Kita yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab yang lain juga diceritakan ketika beliau Rasulullah menjelang wafatnya, Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut ruh beliau baginda Nabi Muhammad dengan perlahan. Turunlah malaikat maut menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wajah manusia. Malaikat maut bersama dengan malaikat Jibril. Sesampainya menghadap baginda Nabi, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah sekarang sudah saatnya saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah saatnya ajal saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar Nabi Muhammad, sekarang sudah waktunya Anda menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kabar apa yang bisa saya terima malaikat Jibril? Kabar gembira apa yang Allah berikan kepada saya Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril bahwa malaikat-malaikat di langit dan nabi-nabi yang lain juga sudah berbaris dengan rapi
menunggu ruhmu yang suci wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah telah menjamin bahwa surga akan ditempati oleh umatmu, bahwa surga pertama kali yang masuk adalah engkau Nabi Muhammad dan juga umat-umatmu. Allah mengharamkan surga untuk dimasuki nabi-nabi yang lain sebelum engkau memasukinya, dan Allah juga mengharamkan surga untuk dimasuki umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk duluan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-jannatu hurrimat 'alal anbiya hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa surga diharamkan atas nabi-nabi yang lain hatta adkhulaha, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk duluan. Wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati, dan diharamkan surga kepada umat-umat yang lain hatta tadkhulaha ummati, sehingga umatku, kata Rasulullah, masuk terlebih dahulu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang demikian ini sungguh sangat-sangat layak untuk kita rayakan hari lahirnya. Dan tidak akan pernah kita temui dan jumpai sosok pemimpin seperti baginda Rasulullah SAW yang sangat-sangat mencintai dan menyayangi kita umatnya. Oleh karenanya, maka sungguh sangat wajar bila kita selaku umatnya merayakan hari lahirnya beliau sebagai wujud syukur dan cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita bisa merayakan hari lahir Nabi dengan cara yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan pula kita bisa diberikan hidayah oleh Allah untuk terus menyebut nama Nabi Muhammad SAW, untuk terus berselawat, uluk salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bekal kita untuk menuju akhirat Allah dengan modal selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk umat Islam yang biasa melakukan atau merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, terus lakukan. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah tergoda buayan atau bualan orang-orang di sebelah yang mengatakan peringatan Maulid Nabi adalah tidak ada dasar dan hadis dan lain sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.